Selamat datang di kanal Air, dan selamat datang di seri komprehensif SolidWorks ini. Jadi dari seri ini, kita akan memulai untuk membuat pengalaman pada meja kerja sketsa atau workbench kita. Dan alat atau tool pertama yang akan kita lihat di sini adalah beberapa macam garis. Ya, beberapa garis, bukan hanya sebuah garis, karena ada banyak atau bermacam jenis garis yang tersedia di SolidWorks. Dan mari kita mulai SolidWorks, dan mari kita lihat satu persatu. Jadi untuk itu, sekarang kita berada di halaman pengenalan SolidWorks, dan dari sini kita dapat lihat ada beberapa pilihan dalam tampilan ini. Kita dapat pilih New yang ada di Quick Access Toolbar, ataupun kita akan coba pilih File kemudian New. Maka akan muncul pop-up window dan terdapat 3 opsi di sini. Ada Part, Assembly, kemudian Drawing. Jadi kita akan masuk ke Part karena Sketching Toolbar atau alat desain tersedia di dalam opsi Parts. Jadi itu merupakan subkategori dari Part. Jadi kita klik Part, kemudian OK. Kemudian kita tunggu beberapa saat hingga tampilan tersedia. Dan sekarang kita dapat melihat bahwa kita berada di dalam part, dan di sini ada sejumlah tool atau alat dalam parts yang tersedia. Dan dari sini kita akan coba untuk memilih menu sketch, dan di sini kita dapat melihat bahwa begitu kita berada dalam sketch, akan muncul bermacam alat atau tools yang berbeda, serta tool pengeditan yang tersedia dari sini. Dari sini kita akan coba untuk memilih sketch. Setelah kita klik tool sketch ini, kita akan mendapati 3 bidang yang tersedia, dan kita dapat membuat sketsa di salah satu bidang yang kita pilih di tahap awal ini atau opsi yang muncul kepada kita sekarang ini. Jadi secara relatif, mayoritas lebih baik kita coba pilih untuk opsi top plane, dan pemilihan bidang muka ini sepenuhnya tergantung pada sketch atau model yang akan kita coba untuk buat. Jika nampaknya model yang akan kita buat akan lebih mudah jika digambar menggunakan atau dari bidang muka depan, front plane, maka pilih saja front plane. Jika tidak, kita juga bisa memilih bidang muka lain seperti katakanlah modelnya sangat bagus, atau kita bisa saja memiliki model yang paling sangat mudah. Jika kita gambar melalui right plane, maka ambil saja. Jadi itu sepenuhnya tergantung pada model atau kondisi dari model. Tapi saat ini karena kita berada di tahap awal, kita akan coba pilih bidang top plane atau bidang muka atas. Jadi sekarang kita dapat lihat bahwa top plane telah aktif, dan kita dapat melihat bahwa sumbu X dan sumbu Y telah muncul. Ini merupakan titik referensi untuk kita membuat sketsa atau berkreasi, dan ini akan dijadikan patokan dalam SolidWorks. Dapat kita katakan bahwa itu adalah bagian tetap, dan setiap dimensi akan merujuk pada patokan di sumbu tengah ini. Kita dapat melihat bahwa ini semua adalah berbagai bentuk atau pola tool yang tersedia. Dan dari sini kita akan memilih lines atau garis. Jadi ada 3 jenis line atau garis yang tersedia di SolidWorks. Dan yang pertama adalah yang paling mendasar, dan kita dapat melihat bahwa itu adalah garis yang tidak terputus. Jadi kita akan mengklik ini. Setelah kita mengkliknya, kita dapat melihat dialog box akan terbuka di sisi sebelah sini. Ini adalah departemen mendasar yang sangat berguna. Jika kita akan membuat garis yang kita inginkan, maka disinilah pilihan itu tersedia. Jadi itu merupakan opsi properti dari line atau garis. Di sini pada opsi orientasi sekarang telah tersedia. Jadi kita dapati bahwa ada orientasi as a sketch, horizontal, vertikal, kemudian angle. Jadi sekarang kita akan coba pilih as sketch terlebih dahulu. Jadi klik saja itu, dan begitu kita memilihnya, dapat kita saksikan ada tanda atau simbol yang mengiringi kursor untuk menjalankan tool itu. Klik di mana saja dan itu akan memulai menggambar garis dari sana. Dan kita lihat, jika kita klik lagi dimanapun itu, maka akan terbentuk garis dari kedua titik yang kita klik tadi. Namun tunggu dulu, garis yang kita buat belum berakhir. Setelah kita mengklik garis ini, dapat kita lihat bahwa itu akan secara otomatis memulai garis yang baru dari titik terakhir yang kita sebelumnya buat. Itu karena garis adalah perintah atau command berkelanjutan, dan perintah berkelanjutan akan aktif sendiri. Ketika kita selesai dengan garis yang kita buat, kita dapat saksikan bahwa setelah kita buat garis-garis ini, maka garis yang baru akan muncul lagi dari sana. Jadi ini adalah bagaimana kita dapat membuat garis berkelanjutan atau continue, dan untuk menonaktifkan tool ini, kita cukup menekan tombol escape. Dan ketika kita menekan tombol escape, kita keluar atau selesai dari tool itu. Selain menggunakan escape, kita bisa juga melakukan klik kanan kemudian pilih select. Lalu untuk mendapat opsi atau pilihan langsung dari kursor, kita dapat tahan klik kanan, kemudian pilih opsi yang tersedia. Maka mungkin itu akan memberikan sedikit kepraktisan yang lebih. Dan inilah bagaimana kita memiliki garis yang disediakan. Di sini di SolidWorks kita tidak akan mengukur garis ini, atau kita tidak akan membuat dimensi yang pas secara langsung. Kita akan membuat garis dengan dimensi default atau otomatis tersedia dari SolidWorks-nya, dan nanti kita akan melakukannya dengan menggunakan Smart Dimension yang akan kita lihat nanti secara keseluruhan di series ini. Pada dasarnya mungkin akan menjadi seri kedua atau ketiga. Jadi saat ini kita hanya akan mempelajari bagaimana untuk menyiapkan basic line. Sekarang hampir sama, kita dapat memiliki jenis garis line yang kita coba klik, kemudian kita akan lihat di sana. Jadi klik saja, kemudian ada opsi horizontal, vertikal, dan angle atau sudut. Dan jika kita pilih garis horizontal, maka itu akan membuat hanya garis horizontal pada dasarnya. Kita menggambar atau menarik kursor kemanapun akan membuat garis horizontal. Jadi ini hanya akan membuat garis horizontal. Sama halnya ada satu basic line yang lain juga, yaitu vertikal. Dan pilih atau klik saja, maka itu akan otomatis membuat garis vertikal dan bukan garis yang lainnya.
Demikian pula kita memiliki satu lagi yang merupakan angle line atau garis sudut. Klik saja, dan ini dia, kita disediakan opsi untuk memasukkan parameter sudut. Jadi ini akan menanyakan parameter sudut yang kita inginkan. Kita dapat memilih sudut yang kita perlukan dan garis akan secara otomatis diorientasikan pada sudut tersebut. Dan sudut itu tidak akan berubah dari garis yang kita gambar. Dan sudut ini diambil dari referensi ini. Jadi jika kita akan memulai garis dari sini, pertama pilih sudutnya, lalu kita masukkan sudut dulu. Mungkin katakanlah kita ingin memberikan 20 derajat dari sini. Jadi garis akan dimulai dari sana dan akan memiliki orientasi 20 derajat dari sini secara mendatar. Jadi ini pada dasarnya 4 jenis garis yang tersedia dalam garis sederhana atau simple line. Dari sini kita dapat lihat bahwa ada beberapa pilihan lain seperti konstruksi atau for construction. Jika kita mengkliknya, itu akan membuat garis tengah atau center line. Pada dasarnya ini adalah garis referensi yang akan kita gunakan. Dan garis yang satu ini akan sangat berguna di SolidWorks nanti saat kita akan membuat 3D model yang akan kita ketahui di dalam penggunaan center line ini. Demikian pula kita memiliki opsi lain yaitu garis infinite atau garis tak terbatas. Jika kita mengklik ini, kemudian kita buat garis dengan opsi ini, maka kita akan membuat garis tanpa batas atau tak terbatas dari titik itu. Jadi itu garis infinite atau tak terhingga. Lalu kemudian kita juga memiliki opsi lain di sini yang dikenal sebagai garis titik tengah atau midpoint line. Jadi kita cukup klik pada opsi ini dan kita akan melihat bahwa itu akan membuat garis titik tengah atau midpoint line. Jadi ia akan meminta kita untuk menentukan titik tengah dan akan membuat dari titik itu kemudian menjadikan sisi satu dengan yang lainnya sama. Ini akan secara otomatis membuatnya dari titik tengah karena tentu saja ini midpoint line. Jadi ini semua adalah jenis garis yang tersedia di sini di SolidWorks. Seperti di sini dapat kita ketahui bahwa kita memiliki garis yang sama juga di sini. Kita dapat memilih center line dari sini juga. Jadi dapat kita lihat bahwa kita dapat pilih tool itu dari sini atau dari sini, terserah sepraktisnya dengan kondisi atau keadaan saja. Tapi pada dasarnya ini adalah jenis garis yang bisa kita buat dari sini. Dan kita juga dapat menutup atau mengakhiri midpoint line dari sini juga. Dalam kesempatan selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana kita bisa menentukan atau memberikan dimensi atau dimension dalam sketch kita ini pada garis dan sebagainya. Tapi untuk kesempatan ini, mungkin sekian cukup untuk pengantar pada penggunaan lines atau bermacam garis dan berbagai opsinya. Dan kita akan berjumpa lagi pada seri berikutnya. Jadi terima kasih telah menonton, semoga dapat bermanfaat.